The way you talk to me, saying you can talk to me however you like. I know that ain't right. Everything you say made me look the other way. I don't wanna know, so I let it fade. Baby, I got issues, but I love myself. I got issues, but I love myself. Ada apa sayang? Kok mukanya gelisah? Aman sayang, gak ada apa-apa. Kamu pasti nyembunyiin sesuatu kan? Aku mau lihat ke situ. Ini menurutku huruf bukan sembarang huruf sih, Ai. Dan dulu aku pernah belajar sama papa tentang sandi-sandi kalau teksnya seperti ini. Hah, iya, ini sandi kaisar shift 3, yaitu setiap huruf digeser ketiga dari posisi ke kanan dalam alfabet, yang artinya permainan dimulai. Sialan, masalah apa lagi ini? Menurutku, sepertinya ada seseorang yang ingin mengajak bermain pentak umpet. Ini surat ancaman, Al. Jadi, kita nggak boleh lengah. Bener sih, Ai. Tapi kita nggak bisa terkecoh hanya cuma satu kertas saja. Besok kita kumpul saja untuk membahas ini. Nggak sekarang aja. Aku takut kalau kamu... Sayang, kamu jangan khawatir. Aku bisa jaga diriku. Kalau sekarang momennya nggak pas. Kita di sini kan buat nyenengin Evan. Jadi tunggu besok aja ya. Ya udah deh. Tapi kamu kalau ada apa-apa langsung hubungi aku ya. Aku jadiin sambal geprek aja tuh orang. Iya sayang, jangan sadis dong. Masa pacarku jadi mafia? Ih, Pi, please dong, jadi donatur di sekolah aku, biar guru-guru aku di sana gak berani sama aku, Pi. Tenang saja Bella sayang, apapun akan Papi lakukan demi putri kesayangan Papi. Oke, kalau Papi mau nurutin, Bella punya rencana yang bagus. Papi tahu kan, Altair, Mehusya, dan Indra, anak kaya raya dari Marga dan Indra. Ya, Papi tahu, sangat kenal dengan keluarga terhormat itu. Jadi, apa rencanamu nak? Papi harus jodohin aku sama Altair. Please ya, Pi. Papi, ini juga soal bisnis Papi. Ide kamu menarik juga. Tenang saja, besok masuklah ke sekolah. Memang, kamu masih masa diskors, tapi Papi bakal maju. Makasih, Papi. Oh my god, siapa yang nyuruh oh masuk dah? Ih, gak tahu malu apa? Kayaknya nih guys, ada siswi yang baru diskors. Tapi tahu gak sih, dia bisa masuk. Apa loh, liatin gue. Sorry to say ya, gue itu punya mata kali. Hide, gak tahu mau banget sih. Masa dia berani muncul setelah apa yang dia perbuat? Nggak heran sih, cegil zaman sekarang demi cowok dia rela ngelakuin apapun.
Maksud lo apa? Lo ngatain gue? Sini lo, jangan di belakang gue. Lah, gue emang nyindir lo kali. Dasar pelakor. Gue kalau jadi Alora, udah gue laporin ke polisi lo. Sama aja mencemarkan nama baik kan? Ih, awas ya lo. Woi kalian, kenapa diem aja sih gue dihujat? Lo pada temen gue bukan sih? Sorry Bel, kita gak mau ikut campur. Kita pergi dulu. Ih, kalian kok ninggalin gue sih? Bella, ikut saya ke ruang capsek sekarang juga. Apa lagi sih, Bu? Saya kan udah jelasin kemarin. Saya dapat laporan dari beberapa siswa kalau kamu membuat keributan di depan kelas pagi ini. Ih, keributan apaan sih? Saya itu cuma dibully, Bu. Mereka itu ngomong seenaknya. Ya, jadi otomatis kan saya gak akan terima, Bu. Dan gak akan diam aja. Bella, saya peringatin kamu juga. Kamu masih dalam masa skorsing. Seharusnya kamu belum diizinkan masuk sekolah. Tapi Bu, mereka yang mulai duluan. Saya itu cuma mau ambil hak saya balik. Hak juga ada aturan, Bella. Kalau kamu mau kembali, buktikan dulu kalau kamu bisa berubah. Ya udah Bu, tapi saya nggak mau dianggap lemah. Baiklah, kamu mau kuat kan? Tunjukkan dengan prestasi, bukan dengan adu mulut. Besok, kamu datang dengan orang tuamu ke sekolah. Kita akan bicarakan kelanjutanmu di sini. Ya, nanti saya bilang papi. Ih, kapan kesini? Bella itu udah dibully di sekolah. Ih, papi lama banget sih. Sabar dong sayang, papi masih banyak kerjaan. Ih, katanya papi sayang sama Bella. Buktiin, Pi. Ya sudah, papi kesana. Rambut gue jelek amat dah. Apa gue bikin panjang aja ya? Tapi ntar cocok deh ya. Kata Tristan, kemarin gue cantik rambut panjang. Berarti kalau gue rambut pendek jelek dong. Rambut pendek juga cantik, tapi gue lebih suka lo rambut panjang. Dan pasti nambah cantiknya. Tristan, ngapain di sini? Lo udah dari tadi. Oh iya, gue lupa ngajain tugas nih. Tunggu. Iya, kelas lo di sebelah sana. Oh my god, pemandangan macam apa ini? Ih, kakak gue mau berlayar. Lo mau juga? Lo kenapa sih, Ra? Kok panik gitu? Gini, semalam Al bilang dia nggak bisa berangkat bareng gue. Sekarang dia nggak ngabarin juga. Gue chat aja juga checklist 1. Bikin overthinking aja. Sibuk mungkin. Lo tahu kan, Ra? Al itu ketua OSIS. Ya wajar aja lah. Enggak, Syel. Al itu orangnya kalau ada apapun selalu ngabarin gue. Ya walaupun sesibuk itu, ya minimal kabarin kek. Cie, kangen ya. Kamu kemana aja sih? Aku panik tahu nggak? Kamu tuh gak ngabarin aku. Maksudnya apaan coba? Kamu mau bikin cewek kamu overthinking terus, ha? Ya, aku tahu kamu memang sibuk. Ya, tapi setidaknya itu hubungin aku. Maaf sayang. Ya, kalau aku bilang kamu mah, ya gak surprise doang namanya. Maksudnya? Gini Ai,
kemarin waktu sleep call, kamu kan ketiduran. Dan gak sengaja aku dengar kamu lagi pengen mochi yang berbentuk bebek. Ya udah, jadi aku buatin sendiri hasil kerja keras aku. Ih, lucu deh. Emang kamu itu niat banget sih bikin pagi-pagi lagi. Ih anjir, effortnya nggak main-main becir. Kayaknya gue harus pergi dulu deh. Bye bucin. Makasih ya sayang, kamu selalu perhatiin dari aku. Dari hal yang paling kecil sampai apapun. Ya, aku gak tahu lagi mau bilang apa. Maafin aku ya yang tadi, yang ngomel-ngomel tadi. Ya, intinya aku gak suka kalau kamu ngilang gak ada kabar. Kan aku juga panik. Bentar, aku foto dulu ya. Pokoknya momen-momen kita itu harus selalu diabadikan. Lucu banget sih, boleh deh. Say cheese. Say hi dulu dong. Hai guys. Kayaknya mochinya nggak aku makan deh. Kenapa? Aku udah bikin capek-capek, masa nggak kamu makan sih? Emang kuenya nggak kelihatan enak? Ih, bukan gitu maksudnya. Itu, aku bakal simpan dan pajang mochi ini sampai selama-lamanya. Kan sayang banget bikinnya effort, masa langsung habis di perut? Kamu ini bisa aja dah. Udah, aku bisa bikinin lebih banyak lagi. Kali ini yang ini dimakan dulu aja, oke? Oh ya Ai, jadi rencananya hari ini aku mau ngumpulin anak Ravispa sama TTG. Kalau misalnya TTG nggak apa-apa kan kalau mereka bantu? Boleh dong. Kamu lupa, dulu waktu TTG kesusahan, ada Ravispa yang nyelamatin. Dan kita sama anak TTG lain juga udah damai sama Ravispa. By the way, kamu mau ngumpulin semuanya kah? Atau cuma inti aja? Kayaknya cuma inti aja deh. Kalau ada yang dibutuhin, baru kita panggil anak-anak yang lain. Ya walaupun sebenarnya grup Ravispa itu emang dikatakan udah pensi sejak tragedi 1 tahun yang lalu. Ngumpul saja juga sebatas nongki. Oh gitu. Gak apa-apa Al, kita bisa selesaiin bersama. Fighting. Woi, serius kita bahas di tempat kafe? Ya gini aja, masalahnya kafe itu kan tempat rame. Otomatis gue takutnya Aman sih, Al udah booking cafe ini buat pertemuan kita. Jadi enjoy aja ya, gak bakal ada siapapun yang tahu. Dan menurut gue, tempatnya juga tertutup. What the hell? Booking? Jadi maksudnya semua ini gak ada penunggunya selain kita-kita? Penunggu, emang kita setan? Ya bagus lah kalau di kafe. Gini-gini gue nyaman, gue bisa turu sepuasnya. Gue tampol lu sekali. Oke guys, back to topic. Hari ini gue ngumpulin lo pada karena kertas ini. Ya, kertas ini gue nemu di tempat kita kemarin di atas mobil gue. Gue gak tahu tujuannya apa. Itu semacam surat peringatan gak sih? Ya, betul. Setelah dipecahkan sama Alora, yang isinya permainan telah dimulai. Jadi, tujuan gue buat ngumpulin kalian semua. Kalian bisa kasih pemahaman atau teori-teori kalian. Sebelumnya, gue tanya dulu, apakah dari kalian ada hal janggal atau apapun yang menimpa kalian? gue ada. Kok lo gak cerita sih, Syekh? Ya gue gak mau lah kalian kepikiran. Makanya gue pendem. Jadi gini, sewaktu gue pulang kemarin, adalah tuh seorang cewek. Cewek itu memberi kode lalu melempar batu.
ya otomatis kan gue kejar lah tuh cewek. Woi, berhenti. Capek banget gue. Kenapa ya tuh cewek? Jadi, lo inget gak ciri-cirinya? Yang gue ingat, rambut dia itu berwarna hitam, pendek, rambutnya panjang, tapi rambutnya itu pendek. Ya, gue gak tahu lah bilangnya. Dan ekspresi dia kayak ketakutan gitu. Gue gak tahu selanjutnya. Menurut asumsi gue, dia itu kayak ngasih lo kode gak sih? Gak mungkin juga tiba-tiba ngelempar batu tanpa alasan. Masuk akal. Gue juga mikirnya gitu. Secara gak langsung, dia ngasih share kode. Ya makanya gue bingung. Yang gue ingat, dia kayak mau ngomong sesuatu ke gue. Tapi pas gue kejar, malah larinya tuh makin kenceng. Lo yakin dia takut atau pura-pura takut? Ekspresinya kelihatan panik sih. Tapi sekarang gue jadi ragu. Kalau digabung sama pesan ini, permainan telah dimulai. Kayaknya bukan hanya kebetulan. Kemungkinan besar sih iya nggak sih? Bisa aja dia mau ngasih kita peringatan, tapi nggak berani secara terang-terangan. Ya kalau dia lagi kejar-kejar sama waktu, atau lagi diawasi seseorang, masuk akal gak sih kalau dia nggak bisa ngomong banyak? Gue gak mau ada yang terluka. Jadi mulai sekarang, apapun yang kalian rasain, sekecil apapun itu, lapor aja. Jangan pendam sendiri. Terus langkah kita selanjutnya apa? Kita cari dulu siapa cewek itu. Dia satu-satunya petunjuk yang kita punya. Kalau hanya sekertas ini, itu nggak cukup banyak bukti. Nggak ada kata-kata yang menyerupai pelaku tersebut. Terus kita mulai dari mana? Kota ini lumayan gede. Nyari satu cewek mah kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Enggak juga. Kita punya ciri-cirinya kan? Rambutnya yang hitam, pendek, tapi panjang. Lo yakin gak soal itu? Yah, itu dia. Gue bingung deh. Pas dia lempar batu, gue lihat rambutnya itu kelihatan pendek. Dan pas gue kejar dari belakang, itu kelihatan yang panjang. Gak mungkin kan mata gue yang salah? Ya semacam kayak berubah. Bisa jadi dua orang yang berbeda, tapi pakai baju yang sama. Atau dia pakai wig. Menurut gue lebih masuk akal sih. Dia mungkin gak mau identitas aslinya ketahuan. Terus yang harus kita lakuin sekarang apa? Gue usul nih, kita balik ke tempat kejadian yang kemarin. Spot di mana tempat Shea ngejar si cewek itu. Mungkin ada sesuatu yang Shea lewatkan. Yah, gue setuju. Semalam gue gak terlalu perhatiin sekitar karena fokus ngejar dia doang. Kalau permainan mereka udah dimulai, kita nggak bakal diem aja. Guys, biar cepat, kita bagi tugas saja. Jadi jangan sampai ada yang lengah. Rah, lo liat gak ini semacam tanda darah? Kita ikutin aja dulu tanda ini. Guys, lo pada kesini dah. Jadi, kalian lihat tanda darah ini. Setelah gue telusuri sama Arshel, tanda ini tuh berhenti di pohon ini. By the way, semalam gue ngejar gak sampai sini. Jangan-jangan seseorang itu dibunuh. Ya, logika aja.
Ini darahnya sampai netes-netes gini. Itu artinya kita terlambat. Gue baru paham. Bisa jadi dia mau ngasih kode ke Sera saat dia waktu dikejar. Ya, lemparan batu itu mungkin bagian dari SOS yang tandanya kalau dia butuh bantuan. Dan soal rambut yang berbeda, itu semua cuma akal-akalan si pengejar. Nah, tapi yang jadi pertanyaan kenapa gue? Dan sejauh ini gue itu nggak punya musuh. Apa mungkin dengan kejadian setahun yang lalu? Rah, itu gak mungkin. Kamu tahu, semua udah tuntas. Gak ada siapapun yang tersisa. Dan polisi pun udah nyelidiki semuanya dengan tuntas. Tapi kita nggak tahu, pihak polisi saja bisa aja ada yang dibayar. Tahu sendiri kan negara kita gimana? Oke, fine. Daripada kita pusing-pusing mikirin ini itu, mending kita selidiki aja dulu pohon ini. Siapa tahu kan ada petunjuk. Bentar, lo pada yakin ini pohon asli? Lihat aja, gue lihat dari tadi beda sendiri sama yang lain. Bener juga, siapapun jangan ada yang memegang apapun dari sekitar ini. Kita nggak tahu ada yang berbahaya atau justru Sini lo pada. Di sini ada jejak ukuran sepatu 43. Sekitar ukuran itu, menurut gue, orang itu benar-benar tinggi. Kita simpan bukti ini terlebih dahulu. Van, lo udah foto semua ya kan? Aman bro. Guys, mending kita udahan dulu aja nggak sih? Gue takut seseorang itu ngintai kita. Ada kunjungan untuk Anda. ada apa kau kesini? Saya tidak akan ikut permainan Anda. Dan saya tidak ingin berurusan dengan dua grup itu. Bukannya lo juga pecundang? Sudahlah, tawaranmu itu tidak mempan denganku ini. Anda tahu kan seberapa kuatnya Al untuk dilawan. Sayang, aku nggak mau kamu terlalu mikirin ini. Apapun resikonya, kamu selalu akan di sisiku kan? Hei Al, kenapa bilang gitu sih? Itu mah udah pasti. Apapun kondisinya, aku selalu ada di sampingmu. Support kamu juga. Dan aku janji gak bakal ninggalin kamu. Makasih ya, udah selalu ada. Jangan tinggalin aku ya, Ra. Te amo Aluraneta. Hah? Lu cakep apa, Raju? Artinya, aku mencintaimu. Loh, kok Papa tahu? Kamu lupa ya nak, papamu ini sering ke negara Kolombia, jadi ya sudah terbiasa memakainya. Oh ya, Naal orang asli sana. Tidak om, saya hanya ingin sedikit belajar dengan ayah saya. Ngerinya. Benhari, kapan saja kenalkan saya dengan ayahmu ya. Buat apa sih, Pak? Udah deh, Al, gak usah didengerin. Emang gak boleh apa ya ketemu calon besan sendiri? Iya kan Al? Iya om, betul sekali. Secepatnya saya akan kenalkan kepada ayah saya. Jangan dengerin si kecil itu. Aku denger ya. Ngapain, Mbak? Kok senyum-senyum di situ?
Mama itu lagi olahraga malam-malam ya. Diet, nak. Akhirnya bertemu kekasihku yang kedua, yaitu kasur. Ini nomor siapa? Dan white. Dan ini bukannya bahasa Spanyol. Van, berhenti dulu. Kayaknya bokap gue nelpon deh. Iya, halo ayah. Di mana? Kamu bersama Evan kan? Iya ya, ini aku sama Evan. Nih, aku tunjukin suaranya. Halo Om. Ini saya on the way ke rumah bawa putri kecil Om. Tenang aja Om, anti lecet pokoknya. Idih, apaan sih? Udah ya, percaya kan? Nah gitu, nice. Pokoknya selalu bersama anak saya ya Van. Nanti mampir dulu lah, saya mau ngobrol sedikit. Baik Om, dengan senang hati. Kok bisa sih mereka sedekat itu? Andai aja ayah sedekat itu sama Kak Farel. Ya pastinya udah aku suruh jodohin aja. Kenapa bengong? Enggak kenapa-kenapa. Ini mau naik motor kan? Rumah gue kan deket, gue jalan aja. Ya, gue udah janji sama bokap lo. Udah, lo naik aja. Lagian juga lumayan jauh. Yang ada sengklek kaki lo. Tumben nih anak, soft spoken abis dah. Biasanya juga ketoa. Mereka kok bisa sefrekuensi itu ya? Aneh kan? Padahal ya, ayah itu orangnya serius. Eyalah. Di mana-mana selalu aja, ada aja. Nasib autor mah selalu begini. Wen ya. Hidup mah isinya cuman wen-wen aja.